Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, jadi perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas SIG yang beranggotakan saya sendiri, Fahrizan Nur Effendi sebagai koordinator dan rekan saya ada Rifki Kusin Nugraha, Irving Bayu Ananda, Haji Setia SPI dan Rafli Umar Syahid. Nah, pada kali ini kita akan mempresentasikan sebuah tugas SIG yang membahas pemodelan data, model dunia nyata, model data, model basis data dalam SIG. Nah, topik yang kita usung dalam tugas kali ini yaitu berjudul Rancangan Sistem Informasi Geografis, Persebaran, dan Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Oke, selanjutnya, latar belakang dari kasus ini yaitu Kecamatan Banyumanik merupakan wilayah dengan perkembangan pemukiman yang pesat dan memiliki kondisi topografi yang beragam, mulai dari datar hingga berbukit. Dan di wilayah ini terdapat berbagai fasilitas pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang seharusnya dapat diakses secara merata oleh masyarakat. Namun, berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan awal, beberapa wilayah khususnya di bagian utara yang berbukit masih mengalami keterbatasan akses menuju sekolah. Nah, faktor tersebut dengan kondisi topografi jaringan jalan dan jarak tempuh menjadi kendala utama yang tidak selalu terlihat jika hanya dilihat dari data administratif jumlah sekolah. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan spasial menggunakan sistem informasi geografis atau SIG untuk menganalisis persebaran dan aksesibilitas fasilitas pendidikan secara lebih objektif dan mengaitkan data lokasi sekolah, kondisi wilayah, dan kepadatan penduduk. Oke, pada tahap selanjutnya terdapat rumusan masalah. Nah, meskipun jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Banyumanik secara administratif tergolong mencukupi, masih terdapat ketidaksesuaian antara lokasi sekolah dengan kondisi fisik, wilayah, dan persebaran penduduk. Wilayah berbukit dengan akses jalan terbatas berpotensi mengalami kesulitan akses menuju sekolah, sehingga menimbulkan ketimpangan aksesibilitas kualitas pendidikan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis persebaran dan aksesibilitas fasilitas pendidikan yang dari mulai SD, SMP, dan SMA yang terdapat di Kecamatan Banyumanik menggunakan sistem informasi geografis. Nah, analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah yang kurang terlayani serta memberikan rekomendasi berbasis spasial guna mendukung perencanaan fasilitas pendidikan yang lebih merata. Nah, selanjutnya yaitu lokasi dan ruang lingkup studi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki luas wilayah sekitar 12 km persegi. Kecamatan ini memiliki karakteristik topografi yang bervariasi, dengan wilayah selatan relatif datar dan wilayah utara didominasi daerah berbukit. Kondisi ini tersebut berpengaruh terhadap pola pemukiman dan aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada analisis persebaran fasilitas pendidikan formal, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas, serta keterkaitannya dengan jaringan jalan, kepadatan penduduk, dan kondisi topografi wilayah. Analisis ini dilakukan untuk melihat sejauh mana fasilitas pendidikan dapat diakses oleh masyarakat di berbagai kondisi wilayah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke model data informasi. Model data informasi dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara data yang digunakan dengan informasi yang dihasilkan melalui analisis sistem informasi geografis atau SIG. Data yang digunakan terdiri dari data spasial dan data non-spasial yang saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi perencanaan fasilitas pendidikan. Dan data yang digunakan yaitu data spasial ada lokasi sekolah, SD, SMP, SMA, jaringan jalan, batas administrasi wilayahnya, kepadatan penduduk, topografi wilayah, dan di data non-spasial ada nama sekolah, jenjang pendidikan, dan status sekolah. Lalu informasi yang dihasilkan dari model data informasi ini yaitu peta persebaran fasilitas pendidikan, peta konsentrasi sekolah,
peta jangkauan layanan sekolah, dan peta wilayah yang kurang terlayani. Oke, selanjutnya ini adalah visualisasi dari model data informasi sebelumnya yang isinya masih sama. Data spasial ada lokasi sekolah, jaringan jalan, batas administrasi wilayah, padatan penduduk, dan topografi wilayah. Lalu di data non spasialnya ada nama sekolah, jenjang pendidikan, dan satu sekolah. Lalu ke prosesnya ada integrasi data spasial dan non spasialnya, lalu analisis spasial berbasis SIG, dan informasi yang dihasilkan yaitu peta persebaran fasilitas pendidikan, peta konsentrasi sekolah, peta jangkauan layanan sekolah, dan peta wilayah yang kurang terlayani. Oke, next. Oke, selanjutnya ini mungkin akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan proses dari yang sebelumnya, yaitu rancangan proses pengolahan data. Rancangan proses pengolahan data menggambarkan alur kerja analisis SIG dalam mengolah data fasilitas pendidikan dan data pendukung lainnya di Kecamatan Banyumanik. Proses ini dimulai dari tahap input data, pemrosesan, hingga analisis spasial, sehingga data yang diperoleh dapat diolah secara sistematis dan menghasilkan informasi spasial yang relevan untuk analisis aksesibilitas fasilitas pendidikan. Adapun tahapan pengolahan data, yang pertama ada input data, dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama data spasial, terdiri dari lokasi sekolah, jaringan jalan, batas administrasi, kepadatan penduduk, dan topografi. Untuk data non spasial, atribut sekolah data dan data penduduk. Selanjutnya pemrosesan data, yang pertama ada validasi data hasil survei lapangan, penyamaan sistem koordinat, lalu pembersihan data dan pengecekan atribut. Yang ketiga terdapat analisis spasial, yaitu ada kernel density untuk menganalisis konsentrasi sekolah, buffer untuk mengukur jangkauan layanan sekolah, dan yang terakhir ada overlay dengan kepadatan penduduk dan topografi. Next. Dan di sini ada visualisasi model dari rancangan yang sebelumnya, input data, pemrosesan data, dan analisis spasial. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada rancangan sistem dan arsitektur SIG. Nah, untuk rancangan sistem dan arsitektur SIG ini menjelaskan bagaimana sistem informasi geografis diimplementasikan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data persebaran serta aksesibilitas fasilitas pendidikan di Kecamatan Banyumanik. Arsitektur ini itu dirancang agar sistem bersifat terstruktur, mudah dikembangkan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial. Dalam arsitektur sistem SIG sendiri itu ada data layer, terdiri dari basis data spasial menggunakan PostgreSQL plus PostGIS. Yang kedua ini menyimpan data, terutama di bagian lokasi sekolah, jaringan jalan, batas administrasi, dan kepadatan penduduk. Nah, selanjutnya ini juga menggunakan spatial index untuk mempercepat query spasial. Untuk kedua, di bagian arsitektur sistem SIG sendiri itu ada application layer yang terdiri dari pengolahan dan manajemen data SIG, komunikasi data melalui GeoServer, BMS ataupun BFS, dan menangani query spasial, buffer analisis, overlay data, ataupun penyajian hasil analisis dari QGIS. Nah, untuk yang ketiga ini ada presentation layar. Di sini kita ada WebGIS berbasis leaflet dan menampilkan peta persebaran sekolah, peta kernel density, peta buffer, jangkauan layanan, dan informasi wilayah belum terlayani, dan antarmuka sederhana dan mudah dipahami untuk penggunaan non teknis. Next.
Untuk selanjutnya, ini ada visualisasi untuk memudahkan kita untuk membacanya. Pertama itu dari base data spasial PostgreSQL plus PostGIS, lanjut ke pengolahan dan manajemen data ICG, dan pengolahan dan publikasi data melalui Go Server, terus dilanjutkan ke presentation layar. Dan dari basis data spasial PostgreSQL sendiri ini bisa langsung aplikasi layar, dan dari aplikasi layar sendiri ini dari data layer. Dan untuk WebGIS-nya yang berbasis Wavelet ini saling terkoneksi dengan pengolahan dan manajemen data ICG dan publikasi data melalui Go Server. Next. Untuk selanjutnya di bagian kesimpulan sebagai penutup, Jadi kesimpulannya, sistem informasi geografis yang dirancang mampu menyajikan analisis spasial mengenai penyebaran dan aktivitas fasilitas pendidikan di Kecamatan Banyumanik secara jelas dan tertutur melalui penggunaan data spasial dan non-spasial. Kita penerapan analisis kernel kecil dan Buttersi dapat menggambarkan konsentrasi sekolah dan tahu layangan dan wilayah yang belum terlayani secara optimal. Rancangan sistem dan administrasi yang dapat kita menjadi menghukum penyajian informasi yang mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan secara jajak dalam pengenalan pembuatan fasilitas pendidikan. Cukup. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kita yang dikoordinasi oleh teman saya Farizanul Effendi dan dibantu oleh teman-teman lainnya seperti saya Devi Gusti, Minghadi Setia, Irving Bayu, dan Rafli. Jika ada salah kata atau kurang kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.